Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membagikan tips atau membagikan tutorial bagaimana cara membuat DNS server menggunakan IP statik dan IP DHCP. Nah, di sini sudah ada dua segmen jaringan yang berbeda. Yang pertama ada segmen A, yang kedua ada segmen B. Nah, segmen A menggunakan IP statik, artinya kita yang memberikan IP secara manual. Kemudian adapun nama DNS servernya yaitu www.pascaunm.ac.id. Sementara di segmen 2 menggunakan IP DHCP, artinya IP yang diberikan secara otomatis. Adapun DNS servernya yaitu www.ptktkj.com. Oke, yang pertama kita fokus dulu ke segmen A. Nah, di sini kita punya 5 buah PC, kemudian satu switch dan satu server. Untuk IP address pada servernya yaitu bisa dilihat di sini 192.168.1.2. Sementara komputer 1 192.168.1.3. Nah, komputer 2 192.168.1.4 dan komputer 3 192.168.1.5. Komputer 4 192.168.1.6 dan yang terakhir komputer 5 yaitu 192.168.1.7. Setelah kita memberikan IP secara manual, langkah yang kita lakukan adalah kita pergi ke server. Saya anggap teman-teman sudah bisa memberikan IP address ke servernya. Adapun caranya kita tinggal mengisi di sini. Ini IP addressnya, ini subnet masknya, dan default gateway. Default gateway kita pakai angka 1 yang di belakang 192.168.1.1. Kemudian DNS server kalian berikan sama dengan IP server yaitu 192.168.1.2. Setelah memberikan IP, langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah memberikan DNS pada server. Nah, caranya adalah kita pergi ke service, kemudian kita pilih DNS. Nah, di sini kalian tinggal menambahkan DNS-nya. Jadi kalian isikan di sini nama DNS-nya yang seperti tadi www.pascaunm.ac.id. Kemudian IP address-nya 192.168.1.2. Setelah itu kalian save. Oke, selesai. Untuk menambahkan IP address pada komputer kurang lebih sama. Kita klik ini. Setelah terbuka pergi ke desktop lalu IP. Nah, karena ini statik artinya kalian isi satu persatu. Di sini IP address-nya 192.168.1.3. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, default gateway itu sama dengan yang tadi 192.168.1.1. DNS server sama dengan yang tadi 192.168.1.2. Lakukan hal yang sama pada komputer 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita akan coba apakah segmen di jaringan A ini sudah terhubung satu sama lain. Kalian tinggal pilih ini, kemudian kita coba kirim ke sini. Dan hasilnya adalah successful. Oke, kita coba lagi satu kali lagi dari komputer 2 ke server. Dan di sini sukses, artinya kita berhasil mengkonekkan antara komputer ini dengan servernya. Nah, langkah terakhir pada segmen A adalah kita coba masuk ke internetnya, apakah sudah terhubung DNS server atau tidak. Kita buka desktop, kemudian kita pilih yang web browser. Di web browser ini kita pertama mencoba dulu mengetikkan IP DNS di server tadi. Berapa IP di DNS? Yaitu 192.168.1.2 dan kita enter. Lalu akan muncul artinya sudah connect. Nah, sekarang pertanyaannya apakah DNS-nya sudah berfungsi? Sebagaimana kita ketahui DNS adalah suatu
suatu protokol yang mentransferkan dari nama ke IP address. Nah, teman-teman pasti bingung kalau menghafal IP address dari DNS server ini. Makanya kita ketikkan saja nama DNS-nya. Namanya tadi adalah www.pasca.unm.ac.id, lalu kita enter dan berhasil. Artinya segmen A sudah terhubung, kemudian yang kedua DNS server sudah berfungsi. Sekarang kita tinggalkan segmen A karena sudah sukses. Kita masuk ke segmen B. Nah, di sini kurang lebih sama caranya tadi di segmen B. Yang beda adalah pengaturan IP-nya. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengisi IP one by one ke komputer ini, tapi cukup kita setting DHCP sehingga IP di sini akan diberikan secara otomatis oleh server. Untuk pengaturan server kurang lebih sama dengan yang tadi, cuman ada tambahan sedikit guys. Jadi pertama kita pilih desktop dulu, kita konfigurasi IP seperti tadi. Nah, di sini IP servernya itu 192.168.10.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway 192.168.10.1. Ingat, harus satu kelas dengan ini. Makanya kita harus sama. Yang di belakang itu adalah jaringannya, jadi boleh beda. DNS server 192.168.10.2. Setelah ini langkah kedua adalah kita pergi ke service, lalu kita atur DHCP-nya guys. Nah, DHCP kalian isikan di sini default gateway sama dengan yang tadi 192.168.10.1, DNS server 192.168.10.2. Nah, start IP address 192.168.10.100. Artinya IP DHCP yang diberikan sebentar akan dimulai dari angka 100. Oke. Setelah ini step ketiga, kita berikan DNS-nya sama dengan yang tadi. Kita isikan name DNS-nya yaitu www.ptktkj.com. Kemudian addressnya kita kasih masuk 192.168.10.2, lalu kita klik save. Oke, sudah. Sekarang bagaimana cara memberikan IP address di komputer dengan cara DHCP? Caranya cukup gampang. Kita pergi ke desktop, lalu kita IP configuration. Nah, di sini awalnya guys static, artinya kalian mengisi secara manual. Tapi tidak usah khawatir, tinggal kalian klik DHCP, maka otomatis komputer akan memberikan IP ke klien. Otomatis ada di sini guys. Jadi ini bukan kita yang setting guys, tapi kita diberikan secara otomatis. Oke. Lakukan hal yang sama pada komputer 3, 4, 5 dan komputer 2, 3, 4 dan 5. Nah, sekarang kita akan coba tes koneksi. Apakah komputer di segmen A sudah saling terhubung atau tidak? Langsung kita kirim ke sini, kita kirim ke sini dan sukses. Artinya sudah berhasil guys. Sekarang kita coba pada DNS servernya. Kita buka web browser. Nah, masukkan IP ini guys. Jadi samakan antara IP server dengan DNS 192.168.10 dan .2, lalu kita enter dan berhasil. Sekarang kita coba DNS servernya apakah berhasil atau tidak. Kita klik saja di sini, kita ketik saja di sini www.ptktkj.com, enter dan berhasil. Artinya kita sukses memberikan DNS di segmen yang IP DHCP. Dan itulah tadi bagaimana cara memberikan DNS server pada segmen yang menggunakan IP statik dan segmen yang menggunakan IP DHCP. Oke teman-teman, sampai di situ tutorial kali ini. Ini adalah tugas kuliah kami. Jadi terima kasih menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Jutawan Bakti dan bye bye.